nikmat kubur dan azab kubur. Nikmat kubur akan dijumpai oleh orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dapatlah dia nikmat kubur. Dan muncul siksa kubur bagi orang yang ingkar, yang tak beriman, baik mereka statusnya kafir, musyrik, munafik, zalim, dan lain-lain. Seperti apa nikmat kubur? Allah tentramkan, Allah tenangkan mereka di alam kuburnya. Tapi sebaliknya, orang yang mendapat azab kubur, mereka diazab sampai kiamat terjadi. Bermacam-macam model azab yang mereka jumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu para pecinta majelis ilmu, majelis taklim An-Nisa Darur Razak, baik pengurus ataupun jamaah, semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini sarana untuk terampuni dosa-dosa kita, terangkatnya derajat kita, dipermudahnya kita ke surganya, bertemu Allah, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kajian kita membahas satu tema, yaitu nikmat kubur dan azab kubur. Ketahuilah bahwa hidup kita sebagai manusia wajib mengalami beberapa fase kehidupan. Fase pertama, kita hidup di alam kandungan namanya, selama sekitar 9 bulan lebih kurang. Mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus pindah dari alam kandungan menuju fase kedua, disebut dengan alam dunia. Yang sekarang kita sedang berada di fase kedua ini, yang namanya alam dunia. Mau tidak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, kita wajib meninggalkan alam dunia ini. Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati artinya berpisahnya ruh dan jasad. Ruh dari Allah kembali ke Allah, jasad dari tanah kembali ke tanah. Itulah disebut dengan kematian namanya. Begitu mati tiba, kita berpindah alam lagi, namanya alam kubur atau alam barzah. Sama itu, alam kuburkah, alam barzahkah, yaitu alam yang kita tempati setelah alam dunia, setelah kematian tiba. Dan alam barzah, alam kubur ini adalah fase awal
dari alam akhirat. Alam kubur atau alam barzah ini merupakan fase awal dari alam akhirat. Setelah kiamat terjadi, tiupan trompet pertama oleh malaikat Israfil nanti, maka makhluk yang hidup akan mati semua, ya. Nah, itu hancurnya dunia. Ketika tiupan kedua, ada jeda antaranya itu, maka makhluk yang mati tadi hidup lagi. Yang sudah lama di alam kuburnya Allah bangkitkan, dan semua mereka akan dihimpun di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar namanya. Padang Mahsyar itu adalah bumi yang baru Allah ciptakan, langit yang baru Allah ciptakan. Itulah bernama Padang Mahsyar, tempat persidangan manusia di akhirat nanti, tempat mempertanggungjawabkan yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Itulah namanya Padang Mahsyar namanya. Dihimpun semua manusia, mulai sejak manusia pertama Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, digabung semuanya, dicampur semuanya. Itulah pertemuan akbar yang terbesar, ya. Nanti setelah melewati yaumul hisab, yaumul mizan, perhitungan amal, baru kita semuanya meniti siratal mustaqim yang terbentang berpangkal dari padang mahsyar, berujung ke surganya Allah tabaraka wa taala, di bawahnya neraka. Semua kita melintasi. Jangankan manusia biasa, Nabi Rasul pun juga melintasi siratal mustaqim itu. Beruntunglah orang yang beriman, yang beramal soleh selama hidup, yang suka mengaji, ahlul masjid, ahlul Quran, ahlul ibadah. Sukses dia melintasinya sampai ke seberang. Sampailah di tujuan hidup kita, surganya Allah. Itulah kampung asli kita, kampung kakek nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kita sampai ke sana. Untuk ke sana itu hanya satu berbekalan, satu perbekalan. Apa? Ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu untuk ke kampung akhiratmu itu dengan bekal ketakwaan. Al-Baqarah 197. Berbekallah dan sebaik-baik bekal ketakwaan. Apa ketakwaan? Ketaatan, kepatuhan, melaksanakan perintah, dan kepatuhan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itulah ketakwaan itu. Beruntunglah mereka yang beriman, beramal soleh, yang takwa sampai ke halamannya dengan selamat ke surganya Allah. Bagi yang kurang-kurang iman, yang tidak beriman, yang jauh dari amal soleh, yang malas mengaji, nggak kenal sama Quran, tidak sholat, nggak pernah ke masjid, ya sudahlah. Ketika mereka meniti sirat, mereka berjatuhan ke bawah. Itulah dia nerakanya Allah. Allah kasih kita kemerdekaan, kemerdekaan hidup namanya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Al-Kahfi ayat 29. Bagi yang beriman, ayo berimanlah. Buruan beriman, segera beriman. Jangan tunggu mati dulu baru beriman. Berimanlah. Tapi barang siapa yang ingin kafir, ya biarlah. Biarlah dia kafir, kata Allah. Bebas, merdeka. Jadi merdeka yang hakiki itu adalah bebas menentukan pilihan. Mau ke surga atau mau ke neraka, mau beruntung atau mau rugi. Itulah merdeka yang hakiki sebenarnya. Bebas menentukan pilihan, baik atau buruknya terserah kita. Bekalnya akal, bekalnya Quran dan Sunnah. Beruntunglah yang beriman, beramal soleh, selamat sampai ke surga. Rugilah mereka yang ingkar, yang malas, yang tidak mau ibadah, berjatuhlah ke neraka. Mudah-mudahan kita
yang hadir, yang ikut kajian, ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke surga, bertemu Allah di sana dan melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Ini janji Allah kepada kita. Surat Yunus ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik di dunia ini, banyak kebaikannya, berlomba beramal soleh, kami berikan hadiah, kata Allah, balasan surga. Wa ziyadah, bahkan ada tambahannya. Apa tambahannya? Kenikmatan melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Surga nggak ada apa-apanya, kecil surga itu dibandingkan nikmatnya melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Semoga kita semua tercapai tujuan akhir hidup kita, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya robbal alamin. Lalu kajian kita di pagi ini fokuskan kepada alam kubur. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, begitu kita meninggal dan begitu awal masuk ke alam kubur, yang pertama kali peristiwa yang kita rasakan adalah fitnah kubur namanya. Setelah kita mati, Bu, setelah meninggal, hal pertama yang kita rasakan, yang terjadi sama kita adalah fitnah kubur. Apa namanya? Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Adanya pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya fitnah kubur. Hal yang pertama yang kita alami setelah kita masuk ke alam kubur itu adalah adanya pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Disebutlah dengan fitnah kubur namanya. Tentang pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan hadis yang sahih, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1071 dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah nomor 864, Al-Ajuri dalam Asy-Syariah 858 dari Abu Hurairah. Di hadis ini bersanad kepada Abu Hurairah yang perawinya diantaranya At-Tirmizi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini sumbernya, ini dalilnya. Ya, ini dalil yang mengatakan bahwa hal yang pertama kita alami begitu masuk ke alam kubur adalah fitnah kubur. Artinya adanya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ini tercantum juga dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Silsilah Ahadits Shahihah nomor 1391. Adapun materi pertanyaannya apa nih? Di mana kamu kuliah dulu? Berapa kamu itukah? Apa sarapan selama hidup di dunia? Itukah? Tidak. Materi pertanyaannya tercantum dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud
nomor 4753. Di materi pertanyaannya tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4753. Ahmad nomor 287, 288, 295, 296, dan At-Toyalisi nomor 753. At-Toyalisi nomor 753. Al-Hakim nomor 37 sampai 40. Hadis ini bersanad dari Al-Barra bin Azib. Tadi perawi semua tuh perawinya. Sekarang sanadnya Al-Barra bin Azib. Memang beliau ini Al-Barra bin Azib ini paling rekor. Ya, hadis dari beliau itu banyak tentang alam kubur, tentang hal-hal yang gaib dari beliau banyak sekali. Namanya Al-Barra bin Azib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya disahihkan oleh Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi. Berdasarkan hadis sahih ini, materi pertanyaannya ada 4 macam. Ada 4 macam, Bu. Kita bocorkan ya, biar dihafal dari sekarang. Ya, 4 materi pertanyaannya itu. Pertama, ma rabbuka, siapa Robmu? Siapa Robmu? Yang kedua, apa agamamu? Apa agamamu? 3, siapa nabimu? Atau kenalkah kamu dengan orang ini? Ditunjuk Nabi Muhammad itu. Siapa dia laki ini? Nanti siapa nabimu? Yang keempat, apa kitab sucimu? Inilah materi pertanyaan oleh malaikat mungkar nangkir nantinya. Wah, kalau gitu enak juga ya. Nanti kalau ada orang yang sakarat, yang meninggal, ditulis di kertas, diselipkan di kain kafannya, supaya dicontek kalau datang malaikat maut kan. Datang malaikat mungkar nangkir. Pas malaikat datang, kamu nanya aku ya? Kamu udah tahu kok. Begitukah? Oh, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Atau ditalkin oleh ustadznya. Begitu mayat dikuburkan, datang ustadz di atas kan, hai mayat, kalau nanti Robmu atau malaikat bertanya kepadamu siapa Robmu, bilang ya, jawab ya Allah, jawab ya Nabi Muhammad. Begitukah? Nah, tidak begitu. Secara otomatis kalau kita orang beriman, beramal soleh, suka berzikir selama hidup, akan mudah menjawabnya. Kan mudah menjawabnya. Allah yang bikin mudah menjawabnya. Tapi kalau kita orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, orang yang ingkar, yang bangkang ke Allah, dipersulit menjawabnya. Tidak bisa jawab dia, tidak bisa jawab. Ya, jadi mudah menjawab itu karena iman dan amal soleh kita. Inilah tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-27. Buka surat Ibrahim surat 14 ya, ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudilullahu zalimin
Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah tetapkan atau Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ulangi, orang yang beriman itu Allah teguhkan ucapannya. Artinya apa? Artinya ketika sakaratul maut terjadi, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ketika ada pertanyaan oleh malaikat mungkar nangkir, mudah menjawabnya. Itu artinya. Ya. Di ayat ini bicara tentang Allah teguhkan iman orang beriman untuk mengucapkan kalimat yang baik itu. Artinya apa? Ketika sakaratul maut tiba, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di akhirat, di alam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, mudah menjawab yang ditanya itu. Itu arti ayat ini. Itu tafsirnya. Ya. Nah, ini tentang fitnah kubur namanya. Apa namanya? Ini namanya apa? Fitnah kubur. Adanya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Materinya 4 hal tadi. Semuanya berlandaskan dalil. Ya. Hadisnya sahih dan ada yang hasan juga. Ini poin pertama. Poin kedua, setelah mengalami fitnah kubur, setelah melewati proses pertanyaan dan jawaban ini, baru muncul nikmat kubur dan muncul siksa kubur. Setelah melewati proses pertanyaan tadi, muncullah nikmat kubur, muncullah azab kubur. Nikmat kubur akan dijumpai oleh orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dapatlah dia nikmat kubur. Dan muncul siksa kubur bagi orang yang ingkar, yang tak beriman, baik mereka statusnya kafir, musyrik, munafik, zalim, dan lain-lain. Jadi nikmat kubur dijumpai oleh hamba yang lulus dari fitnah kubur tadi, yang beriman mereka, beramal soleh mereka. Dan azab kubur tentunya didapatkan oleh orang yang tidak lulus. Siapa mereka? Yang kafir, yang ingkar, yang musyrik, yang zalim, yang fasik, yang munafik, dan lain-lain. Seperti apa nikmat kubur itu? Nah, ini lagi. Seperti apa nikmat kubur? Allah tentramkan, Allah tenangkan mereka di alam kuburnya. Bahkan ditidurkan, tidur nyenyak, bermimpi indah sampai kiamat terjadi. Dia tidak tahu lagi huru hara alam kubur. Tidak tahu dia. Kenapa? Allah tidurkan dia sampai kiamat. Ya sudah, karena Anda lulus menjawab ini, berarti Anda mukmin dan beramal soleh. Ya sudahlah, Anda kami tidurkan, kata Allah, tidurkan sampai kiamat. Dia menikmati kubur dengan tidur nyenyaknya. Ibu bisa bayangkan enggak, Bu? Begitu ibu pulang kerja, pulang ngaji, pulang dari mana-mana, capeknya luar biasa. Capek sekali, pegal-pegal, begitu sampai di rumah, ibu tergeletak, ya, tertidur langsung, pulas tidurnya. Pas terbangun, segarlah badannya, betul nggak? Nah, seperti itu, Bu. Ya, di nikmat kubur itu diberikan ke mereka itu, ditenangkan, ditentramkan mereka, dilapangkan kuburnya,
dibayangkan surga kepadanya, ini loh tempatmu nanti, ini loh tempatmu nanti. Wah, Masya Allah. Dia dibuai dengan kenikmatan, dinampakkan surga kepadanya, diberikan ketenangan di alam kuburnya, dan diputuskan huru hara dari dia. Ya, dia ditidurkan sampai kiamat. Sehingga Allah mengungkapkan dalam surat Yasin, surat 36 ayat 52. Coba lihat surat Yasin surat 36 ayat 52. Ya, ayat 52. Ini gambaran orang yang mendapatkan nikmat kubur nih. Surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari kubur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Nanti buka di tafsirnya ya, di tafsirnya, orang yang sedang diberikan nikmat kubur, sedang asik mimpi indah dalam tidurnya, tahu-tahu ditiup trompet, ya, kiamat terjadi, kaget dia, kaget, ya. Terus ditiup trompet kedua kalinya, dia dibangkitkan, berpindah alam ke padang mahsyar. Ketika itu apa katanya? Waduh, siapa ini yang ganggu kami, yang bangkitkan kami dari tempat tidur yang nyenyak? Dia lagi menikmati kubur, Bu. Ya, kalau saya bayangin begini, Bu. Saya bayangin orang yang lagi tidur nyenyak, lagi mimpi indah, tahu-tahu anak ketuk pintu. Mama, ibu, papa. Wah, dibangunin, Bu. Kaget kan, Bu? Kaget, apa kata ibu? Waduh, dibangunkan lagi. Sedang asik-asiknya mimpi indah, waduh, sedang tidur nyenyak, dibangunkan lagi. Kesal. Dia lagi menikmati kubur, dibangunkan dengan kiamat terjadi, dengan trompet oleh Israfil. Di tafsirnya adalah ini bukti bahwa ada orang yang sedang menikmati kubur, tidur nyenyak, mimpi indah, dibangunkan dengan trompet tadi. Makanya katanya, waduh, celaka kami, siapa ini yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari alam kubur kami ini? Setelah begitu dia sadar, oh, ini janji Allah, kami akan dibalasi dengan amal kami selama hidup. Baru bahagia dia setelah itu. Awalnya kaget, awalnya kesal, awalnya kok dibangkitkan sih, lagi mimpi indah, tidur nyenyak, kok dibangkitkan, kok dibangunkan, kesal dia awalnya. Setelah itu baru sadar dia, oh, ternyata kiamat terjadi, Allah ingin segera membalasi kebaikanku di kenikmatan yang lebih hebat lagi, surganya. Baru senang dia. Inilah Allah akan menepati janjinya, kata orang yang di alam kubur, yang sedang menikmati kubur itu. Tapi sebaliknya, orang yang mendapat azab kubur, mereka diazab sampai kiamat terjadi. Bermacam-macam model azab yang mereka jumpai. Di hadis yang sahih kita baca, ya, banyak hadisnya. Ada yang diperintahkan ke bumi, hai bumi, himpit dia, sempitkan kuburannya, sehingga patahlah tulang-tulangnya. Bentuk lain apa? Hai malaikat, pukul dia dengan besi yang panas, ya, pukul dia sampai hancur lebur tulang-tulangnya itu. Bermacam-macam azab kubur itu mereka rasakan. Bisa juga
dinampakkan ke dia itu neraka yang menyala. Itu loh tempatmu nanti. Ibaratnya ini, kalau saya menganalogikan begini Bu, penjahat, pencuri yang tertangkap sebelum disidang di pengadilan, dia masuk kantor polisi dulu, betul nggak? Di kantor polisi diinterogasi, bahkan dipermak juga. Diinterogasi, dipermak, ditonjok, di macam-macamin. Itu belum siksaan namanya, itu baru mukadimahnya, baru pembukaan, mukadimah azab namanya. Ya, baru DP, itu baru DP itu, mukadimahnya baru. Begitu nanti sidang, divonis dia bersalah, baru sekian tahun penjara. Ya, di sebelum masuk penjara dia sedikit dipermak dulu, siksa dulu di kantor polisi. Ya, itu analoginya begitu. Tapi hadis mengatakan, ya banyak hadisnya, sangat banyak Bu, saya baca. Ya, di kitab ini juga lengkap ini, di kitab Sahih Ad-Daril Akhirah. Ini banyak hadisnya. Saya baca semua hadisnya karena waktu kalau kita baca semua nanti waktunya agak cukup. Tapi saya pastikan hadisnya sangat banyak sekali. Azab kubur berbentuk apa? Ya, malaikat yang disuruh oleh Allah untuk memukul dia, ya, menggetuk dia dengan besi panas yang menyala, yang merah itu. Ada pula yang bumi diperintah untuk menghimpitnya. Ada pula angin neraka ditiupkan ke kuburannya, sehingga dia merasakan panas, sehingga kata Nabi apa? Dia teriak sekencang-kencangnya, teriak dia. Ketika teriakan itu ada makhluk yang Allah izinkan mendengarnya, di antaranya anjing dan ayam. Anjing dan ayam dikasih izin oleh Allah mendengarkan siksa kubur. Banyak penafsir mengatakan, seperti apa anjing ketika dengar siksa kubur? Gitu. Pernah dengar nggak Bu? Itu ngapain namanya itu? Ngaung ya? Melolong ya? Gitu. Gitu kan? Gitu dia kan? Itu diantara penafsir mengatakan berarti anjing itu lagi mendengarkan azab kubur. Ayam nggak tahu saya. Saya belum jumpa tuh ayamnya kayak apa ya. Nggak tahu ayam itu kayak apa ya. Ya. Malah di hadis ini ya lengkap sekali ya. Ya, di sini ada ini banyak kasus ini sini, banyak kasus sekali kasusnya ya. Macam-macam modelnya di sini. Ya. Ya, kalau saya baca cukup banyak sekali ya, enggak usah. Yang terpenting adalah apa dalil untuk meyakinkan kita bahwa azab kubur itu ada. Ini penting nih. Ini yang penting ya. Apa dalil yang meyakinkan kita bahwa azab kubur itu ada? Karena sekarang banyak para ustadz yang mengingkarinya. Kenapa? Dia analisa dengan akal, dengan pikiran. Bagaimana orang yang mati ditelan buaya, ditelan ikan katanya, nggak disiksa dong. Bagaimana orang yang mati kebakaran, hangus jadi abu, nggak disiksa dong. Itu kan akal bermain. Padahal itu mudah bagi Allah semuanya, mudah bagi Allah. Dari hadis-hadis yang sahih itu, ketika kita mati, ruh kembali ke Allah, jasad ke tanah, hancur lebur.
dan Allah bikinkan jasad yang baru. Begitu hadisnya. Begitu jasad baru itu telah hadir, telah ada, mudah bagi Allah, roh tadi ditiupkan ke jasadnya lagi, ditiupkan ke roh jasadnya. Hiduplah dia. Hidupnya itu bukan di alam, bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Bukan di kuburan, alam kubur namanya. Kita nggak tahu. Ya. Disitulah mereka dikasih nikmat kubur atau dikasih azab kubur. Dalil tentang adanya azab kubur satu surat 9 At-Taubah ayat yang ke-101. Coba lihat surat 9 At-Taubah ayat yang ke-101. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, hai Muhammad, dan ada pula orang-orang munafik di antara penduduk Madinah. Ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami, kata Allah, mengetahuinya. Nah, di baik munafik Makkah, munafik Madinah, kafir Mekah, kafir Madinah, mereka itu nanti akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, ini coba kita analisa ya. Munafik Mekah, munafik Madinah, kafir Mekah, kafir Madinah, mereka pasti akan kami azab 2 kali, kata Allah. Setelah itu baru dikembalikan ke azab yang besar. Nah, apa tafsir azab 2 kali itu? Sahabat Nabi salafus soleh, di antaranya Hasan al-Basri dan Qatadah, menafsirkan ayat azab 2 kali artinya 1 azab dunia, 2 azab kubur. Setelah azab 2 kali berlangsung, baru dikembalikan ke azab yang besar, yaitu neraka. Nah, itu tafsir ayat ini. Azab dunia, azab kubur 2 kali itu. Baru kemudian azab yang besar, yaitu neraka di akhirat. Itu pertama. Yang kedua, dalilnya surat 32 As-Sajadah ayat yang ke-21. Coba lihat surat 32 As-Sajadah ayat yang ke-21. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Siapa mereka ini? Itulah orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang fasik, yang bangkang kepada Allah. Mereka kami azab yang dekat dengan dunia. Nah,
azab yang dekat dengan dunia itu apa? Al-Bara' bin Azib, ini sahabat Nabi ya. Al-Bara' bin Azib, Mujahid, Abu Ubaidillah menafsirkan ayat ini bahwa azab yang dekat itu adalah azab kubur. Nah, itu. Jadi ini itu namanya tafsir ya, ayat ditafsir oleh para sahabat yang mulia. Al-Bara' bin Azib, Mujahid, Abu Ubaidillah dan lain-lain mentafsirkan azab yang dekat itu adalah azab kubur namanya. Azab yang dekat itu azab kubur namanya. Yang ketiga, surat 40 Al-Ghafir. Al-Ghafir atau Al-Mu'min nama lainnya. Ayat 46. Ya. Surah 40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min itu sama. Ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Kepada mereka, siapa mereka ini? Mereka ini Bu, Fir'aun dan konco-konconya, Fir'aun dan bestinya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, tafsir ayat Bu, Al-Hafidz Ibnu Katsir, sang penafsir ulung, penafsir yang dipercaya, menyatakan bahwa kepada Fir'aun dan tentaranya, pasukannya, kroninya diperlihatkan neraka pagi dan petang hari. Bukan masuk neraka ya, diperlihatkan neraka kepadanya. Kapan itu terjadi? Ketika mereka di alam kubur. Ketika dia berada di alam kubur, diperlihatkan neraka kepadanya, menjadikan dia nggak tenang, nggak nyaman, kesakitan. Baru kemudian setelah kiamat terjadi, dimasukkan ke neraka yang dahsyat itu. Fir'aun sekarang di mana Bu? Di mana sekarang dia? Di alam kubur. Adapun jasadnya yang Allah awetkan sampai hari ini utuh, ada di Museum Mesir, di mumi Mesir. Saya tuh berkali-kali melihatnya Bu, melihatnya sendiri Bu. Matanya utuh, rambutnya utuh, ya, giginya utuh, kukunya utuh, kulitnya nempel di tulangnya juga utuh, utuh Bu. Allah menjamin keutuhannya. Allah selamatkan jasadnya. Ini nanti ada di surat Yunus. Surat Yunus, gak usah lihat ya, catat aja. Surat Yunus ayat 90 sampai 92. Surat Yunus ayat 90 sampai 92. Ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah, hancur tulang belulangnya, dimakan ikan tentaranya, tapi Fir'aunnya Allah selamatkan jasadnya. Terus diperintahkan ke air laut untuk mengantarkan Fir'aun ke daratan atas perintah Allah.
sampai di daratan, diselamatkan jasadnya oleh warganya, oleh tokoh masyarakatnya, dan disimpanlah sampai hari ini ada di dalam kaca di Mesir. Walaupun jasadnya di situ nggak dikuburkan, namun dia sekarang sedang berada di alam kubur. Nah, jangan dianggap nanti Firaun nggak diazab kok. Kenapa? Itu jasadnya ada. Itu jasadnya ada. Nah, pemahamannya nggak begitu. Jasad ini yang Allah selamatkan, disimpan, tapi jasad barunya Allah bikin. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Dan ruhnya yang dicatat di sijin, di tempat yang paling rendah di neraka, Allah tiupkan ke jasad yang barunya. Itu yang diazab di alam kuburnya. Walaupun tanpa ada kuburannya, tapi ada alam kuburnya, ada alam kuburnya. Diazab dia. Nah, azabnya apa? Nah, ini ayat tadi mengatakan azabnya apa? Selama di alam kubur, Allah tampakkan ke Fir'aun dan tentaranya itu neraka, siksaan yang dahsyat dinampakkan sehingga dia gelisah. Itu loh tempatmu nanti, itu tempatmu nanti, gitu. Nah, gitu. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan kroninya sekarang sedang berada di alam kubur dan sedang menikmati siksa kubur itu, merasakan dahsyatnya siksa kubur. Dan nanti kalau kiamat terjadi, baru dipindahkan dia ke nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat-ayat dalil tentang adanya siksa kubur. Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya, atau nama lainnya salafus soleh namanya, orang-orang dulu yang soleh sepakat mengatakan, ya, bahwa azab kubur itu ada berdasarkan ayat-ayat ini. Yang keempat, dalil berikutnya, yang keempat, hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 216. HR Bukhari nomor 216 218 dan Muslim 292 dari Ibnu Abbas. Berarti hadisnya sahih, ya. Sahih Bukhari nomor sekian, Sahih Muslim nomor sekian, dari Ibnu Abbas. Ini dalil yang keempat. Tiga pertama Quran, ini hadis lagi, hadis sahih. Ibnu Abbas berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah fasami'a sauta insanain yu'azzaban fi quburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabirin thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Artinya begini, artinya, ya, ibu cukup catat aja nanti pemahamannya aja. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kebun yang isinya pemakaman, kuburan yang terletak antara Mekah dan Madinah. Begitu Nabi sampai di kebun itu, Nabi tertegun, nangis. Nabi nangis, air mata keluar. Terus Nabi bersabda ke sahabat yang hadir bersama dia, ya, kata Ibnu Abbas, Nabi mendengar dua jenazah
dua mayat yang sedang diazab di kuburnya. Jadi kata Nabi, ada dua mayat yang sedang diazab di kuburnya. Diazab keduanya bukan perkara yang besar, tapi diazab perkara yang tidak besar, mungkin sedang atau menengah atau perkara kecil. Yang seorang diazab karena selama hidup suka gunjing, gibah dan namimah, memfitnah orang, suka menggunjing dan suka memfitnah orang. Yang seorang lagi diazab karena habis kencing tidak istinja, habis pipis tidak dicuci kemaluannya. Ini perkara, kata Nabi, bukan perkara besar ini, tapi dia diazab karena ini. Ya, Nabi menangis tuh. Dua orang sedang azab di kuburnya. Waktu itu ke Nabi didengarkan azab kubur, ya, yang tidak didengarkan ke yang lainnya, tapi Nabi mendengar langsung hadis sahih ini. Kata Nabi, yang seorang diazab karena tidak istinja, habis pipis nggak cuci kemaluannya. Yang seorang lagi selama hidup suka menghibah orang, menggunjing orang, suka memfitnah orang. Hadis ini sebagai dalil bahwa adanya azab kubur. Nabi dengar langsung ketika Nabi berjalan melewati sebuah kebun yang isinya kuburan. Ke Nabi diperdengarkan itu. Makanya kita semua, ya, antisipasinya apa nih? Antisipasinya jangan suka menggibah orang, menggunjing. Jangan suka memfitnah. Gunjing saja dosa besar, apalagi memfitnah. Lebih kejam dari pembunuhan malah. Terus habis kencing pastikan istinja. Tapi biasanya untuk ibu-ibu aman mah biasanya. Ibu lebih rapi mah, lebih insya Allah lebih teramalkan hadisnya. Ya, ibu tidak mungkin sembarangan pipis kan, Bu? Pasti ada istinjanya. Kalaupun air nggak ada, tapi tisu di bawah itu, namanya istijar. Ya, istinja pakai air, Bu. Pipis cuci pakai air. Air nggak ada, kata Nabi boleh pakai batu. Istijar namanya. Hadisnya batu, tisu nggak ada hadisnya. Ya, di hadis itu batu, istijar namanya. Dengan cara 3 batu. Ambil batu satu, diginikan. Batu kedua, ginikan. Buang lagi, batu ketiga diginikan. 3 batu. 1 batu, nempel, buang. Batu lagi, ambil, buang. Batu lagi, ambil, buang. Atau 1 batu 3 sisi. 1, 2, 3. 3 batu boleh sekali buang, sekali buang. Atau 1 batu tapi 3 sisi. 1, 2, 3. Kalau begitu modelnya susah untuk wanita, tidak mungkin untuk wanita. Ini laki-laki nih, ya Pak ya. Bapak ada satu nih, alhamdulillah, pecinta ilmu. Ya, biasa laki-laki itu mungkin ya dia kebelet pipis di tol, gak tahan lagi daripada basah celananya, minggir pinggir tol aja, minggir dia, minggir. Pas minggir, buka pintunya, berdiri dia pipis atau duduk pipisnya, jongkok. Habis pipis apa lagi? Air nggak ada. Waduh, gimana caranya nih? Air nggak ada nih, gimana caranya? Ya, terpaksa pinggir tol tuh ada besi ya. Ada besi, pakai besi, cit. Satu lagi, cit, cit, tiga tempel. Ya, 3 tempel. Bisakah? Oh bisa. Atau ambil batu kayak tadi tuh, batu, tempelkan batu. Kalau 1 batu besar, 1, 2, 3. Jangan diasah-asah. Kalau diasah lecet dia. Begini aja, tempel. Bu, ditempel pakai batu, dia akan kering, pasti kering.
Pasti itu istijar namanya, boleh. Atau pakai kayu, tapi pastikan bersih ya. Kayu boleh. Yang tidak boleh kata Nabi apa? Jangan pakai tulang. Kenapa? Itu makanan jin. Makanan jin saudaramu kata Nabi. Tidak boleh. Dan jangan pakai daunan, terlarang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh pakai daunan? Daun pisangkah? Daun keladikah? Daun singkongkah? Kenapa nggak boleh? Karena daun itu nggak menyerap. Begitu diginikan, pasti dia akan basah terus. Betul nggak? Walaupun diginikan, dia akan basah. Kalau basah nanti pakai celana, satu tetes nempel di celana. Nanti sholat tidak sah sholatnya. Najis satu tetes tapi tidak sah sholatnya. Makanya kata Nabi jangan pakai daunan. Kenapa? Tidak menyerap. Tidak menyerap dia. Tapi kalau batu menyerap, kering langsung dia. Ya. Apalagi daun jelatang, tambah tidak boleh lagi. Tahu tidak Bu daun jelatang? Itu bahasa Padang itu. Itu daunan yang lebarnya segini ini, yang gatalnya minta ampun tuh Bu, gatalnya. Apa namanya itu ya? Gatal sekali Bu, gatal Bu. Tersenggol saja Bu, gatal. Apalagi kalau itu pakai istinja kan? Nah itu bahaya itu. Daun apa namanya itu ya? Daun keladi enggak itu enggak seberapa gatalnya. Ini daun apa ya? Kalau di Padang namanya daun jilatang namanya. Jilatang itu Bu agak lebar-lebar dikit tapi agak kesat dia. Begitu tersenggol Bu, minta ampun Bu. Gatalnya minta ampun tuh. Tersenggol dikit gatalnya luar biasa. Kalau pakai istinja, wah bahaya itu. Ya. Kalau begitu dalam Islam ada dua cara istinja yang benar. Pertama, cuci bersih kemaluannya pakai air. Kalau nggak ada air, pakai istijar tadi, batu atau sesuatu yang kesat. Kalau sekarang yang paling hebat adalah tisu nih. Tisu tuh menyerap Bu, hebat ini. Tisu, gini kan akan kering dia. Tisu paling bagus pengganti batu. Ya. Yang kedua caranya adalah bersihkan tempat kita pipis itu. Nah, jadi kalau kita pipis di toilet, cuci kemaluannya. Kedua, bersihkan tempat pipis itu. Kadang-kadang itu kemaluan bersih, tempatnya dibiarkan, sehingga orang belakangan pusing kan baunya. Nah, jadi caranya bersihkan kemaluannya. Yang kedua, bersihkan tempat pipis itu. Itu cara yang baiknya, agar terhindar dari siksa kubur kata Nabi. Kalau enggak kita disiksa di kubur karena tidak istinja. Ya, dua orang diazab dengan dua sebab. Hadis itu menandakan bahwa adanya azab kubur. Ini buktinya Nabi yang bilang kok. Nabi yang mendengar langsung. Di hadis yang sahih, Bukhari Muslim perawinya. Itu yang keempat. Yang kelima dalilnya hadis riwayat Imam Muslim nomor 588. HR Muslim nomor 588 atau 128 dari Abu Hurairah. Hadis ini bicara tentang perintah Nabi kepada kita. Berlindunglah kamu kepada Allah dari 4 azab. Dari 4 hal sebelum salam ketika sholat. Nah, Nabi perintahkan kepada kita berlindunglah kepada Allah dari 4 azab. 4 azab atau 4 hal ketika tasawuf akhir sebelum salam. Nah, Nabi ajarkan doa itu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Udah hafal belum? Sudah sebagian ya. Yang belum catat deh. Catat.
Ini amalkan Bu, setiap sholat wajib kah atau sunnah kah? Amalkan. Innaka hamidum majid, selesai. Sebelum salam, Allahumma inni, catat ya atau rekam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, fitnatil masihid dajjal. Yang belum hafal, hafal, catat dulu, hafal dan bacalah setiap di akhir solat sebelum salam ke kanan dan ke kiri. Ini namanya doa perlindungan namanya. Dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Melewati doa ini, Nabi mengajar kita agar kita berlindung kepada Allah, 1 dari azab neraka Jahannam, 2 dari azab kubur, 3 dari fitnah hidup dan fitnah mati, 4 dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Logikanya, kalau yang 4 ini enggak ada, untuk apa kepada Allah kita berlindung daripadanya? Ini menandakan bahwa pasti pasti ada azab kubur, pasti ada azab neraka Jahannam, pasti ada fitnah hidup dan fitnah mati, pasti ada fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ini hadis menyatakan orang berakal dan sehat akalnya, orang berakal dan sehat akalnya akan meyakini, oh ternyata ada azab kubur itu. Quran bicara, hadis bicara, Allah mengatakan, Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya orang beriman tidak ada alasan menolak lagi, ya, wajib mengimaninya. Ketika Allah bicara, Nabi bicara, sikapi dengan sami'na wa ata'na. Tinggal lagi kita, Bu, persiapkan diri kita selagi hidup ini
agar terhindar dari azab kubur itu. Apa persiapannya? Perkuat hablum minallah dan perkuat hablum minan nas. Jadilah ahlul masjid, jadilah ahlul Quran, jadilah ahlul ibadah, ahlus sedekah, dan ahli kebaikan lainnya. Kalaupun belum bisa berhenti bikin dosa, minimal berusaha menguranginya, meminimalisirnya. Inilah untuk kajian kita di pagi ini. Materi selesai. Sekarang sesi kedua, kita berdiskusi untuk pemantapan materi ini. Ya, silakan. Bahkan saya buka malah. Bukan hanya masalah ibu, boleh buka apa aja, tanya, silakan tanya. Karena kadang-kadang Bu, ibu inginkan sesuatu, ya, yang diberikan lain lagi kan. Ibu ingin rendang, disajikan gulai macam-macam, tidak masuk dia. Ingin gulai, dikasih rendang, tidak masuk juga dia. Masing-masing ibu punya kebutuhan masing-masing. Silakan berdiskusi, menurut saya bebas deh, bebas saja, sesuai kebutuhan masing-masing aja. Terutama masalah ini, tapi masalah lain boleh. Silakan. Siapa dulu? Bismillah. Boleh Bu Doni dulu ya, Doni dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ada hadisnya nggak Ustaz ya, misalnya orang yang sudah meninggal itu ruhnya itu bisa melihat kehidupan keluarganya, itu betul nggak Ustaz? Syukran Ustaz. Itu berdasarkan akidah yang tidak sahih, akidah di luar akidah Islam. Dalam keyakinan agama Hindu ada istilah reinkarnasi namanya, kebangkitan ruh dari kuburnya datang ke dunia bolak-balik. Dalam akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, begitu kita mati maka tidak bisa kembali ke dunia lagi. Ada penghalang, ada batas yang sangat tebal yang tidak ditembus oleh siapapun. Alam dunia, alam kubur beda alam, jauh. Jadi nggak ada izin Allah untuk ke dunia lagi Bu, nggak ada. Nanti ada ayatnya, boleh buka ya. Nanti ada di ayat Quran itu ada. Boleh Ibu buka suratnya. Buka surat Al-Mu'minun deh. Al-Mu'minun surat 23. Ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang dulu kutinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini kondisi orang yang sudah meninggal, sedang berada di alam kubur. Mereka minta ke Allah untuk ke dunia lagi. Di sini dikatakan untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk macam-macam yang dulu lalai mengerjakannya. Apa kata Allah? Kalla,
Sekali-kali tidak bisa lagi. Anda sudah berada di beda alam, tidak mungkin ke dunia lagi. Yang ada adalah ketika kiamat terjadi, Anda dibangkitkan berpindah lagi ke padang mahsyar, alam berikutnya, bukan ke dunia lagi. Pepatah orang tua mengatakan, daun pisang yang sudah tua, yang warna coklat itu, tidak akan mungkin kembali muda lagi. Daun pisang yang sudah tua, apa istilahnya itu? Daun pisang yang sudah tua, yang coklat warnanya, apa? Kelaras. Ya terserah apa namanya. Kalau di Padang namanya karisi namanya. Ada orang Padang di sini nggak? Ada orang Padang nggak sini? Mana orang Padang? Atau Padang pasir? Nah, ini ada Bu Ana nih. Tahu Bu Ana, Bu? Karisi, tahu karisi? Karisi itu daun pisang sudah tua, Bu, yang sudah coklat warnanya. Ya, bahasa Sunda saya nggak tahu tuh. Bahasa Jawa apa bahasanya itu? Nggak akan mungkin dia kembali muda lagi. Jadi artinya apa? Quran mengatakan orang sudah mati, sudah berada dalam kubur, tidak mungkin ke dunia. Minta pun Allah nggak kasih, nggak kasih. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini hal itu. Orang telah meninggal, ruhnya balik ke rumah lagi. Bahkan ada meyakini tiap malam Jumat dia ke rumah katanya. Terus harus dibacakan surat macam-macam. Terus nanti dengan kopi, dengan air kopi yang pakai nampan, harus pakai kembang segala macam. Ini keyakinan agama Hindu, bukan Islam. Ya. Kalaupun Islam, tapi Islam yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. 4 mazhab sepakat mengatakan orang telah mati tidak mungkin ke dunia lagi. Dia mendapatkan 2 saja. Nikmat kuburkah, tidur panjang, atau azab kuburkah, disiksa sampai kiamat, selesai urusan. Wah, kalau bisa ke dunia enak juga itu ya. Mau disiksa, ntar lu saya mau ke kubur sebentar. Oh, nggak bisa begitu, tidak bisa begitu. Ya. Makanya amat tidak masuk akal, Bu. Sebagian umat Islam ya, mereka berselawat ke Nabi, terus diyakini roh Nabi datang, disambut dengan bermacam-macam kalimat. Menurut saya ini di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangankan roh kita, Bu, roh Nabi pun tidak bisa ke dunia lagi, tidak bisa, Bu. Dia berada di alam kubur sampai kiamat terjadi. Sudah kiamat nanti dibangkitkan bukan ke dunia juga, tapi ke padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar nantinya untuk disidangkan, mengalami yaumul hisab, yaumul mizan, untuk penentuan nasib, beruntung atau rugi dia. Ya, begitu. Jadi begitu ya Bu ini ya. Jadi kita yang udah ngaji ya Bu, udah ngaji jangan meyakini yang aneh-aneh lah. Meyakini hal-hal di luar akidah Islam. Ya. Ini akidah Islam, akidah berlandaskan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Makanya sebelum mati gunakanlah hidup dengan sebaik-baiknya, itu aja. Silakan Ibu belakang tadi, belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah. Silakan. Nanti setelah itu beribu ya. Afwan Ustaz. Silakan. Ya, menanya ini Ustaz, kenapa orang yang sudah meninggal tuh harus cepat-cepat dimakamkan tuh ya? Bagus. Terus kenapa kalau misalnya ditunda itu boleh nggak ditunda gitu, misalnya nunggu kerabat yang belum datang gitu. Nah, itu fitnah kuburnya itu sudah berlaku atau harus ada batasannya nggak sampai 1 kali 24 jam atau baru ada fitnah kubur atau gimana tuh Ustaz? Iya, bagus. Yang kedua satu dulu, lupa saya ntar. Satu dulu ya. Satu dulu ya, lupa nanti saya.
di hadis yang sahih, percepatlah pemakaman jenazahmu. Percepatlah. Tujuannya apa? Pertama, kalau mayat itu orang yang baik, yang beriman, biar dia cepat dibalasi kebaikannya, biar dia cepat menjumpai balasan kebaikannya itu. Kalau ya mayat itu orang yang tidak beriman, yang ingkar, yang kafir, yang durhaka, biar kalian cepat berlepas dari dirinya. Itu. Ya. Itu hikmahnya. Percepatlah pemakaman jenazahmu dengan dua tujuan. Pertama, kalau dia orang yang baik, biar dia cepat pula menerima balasan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, biar kamu terlepas dari kejahatannya. Begitu bunyi hadisnya. Terus berapa lama ketentuannya? Tidak ada hadisnya. Yang ada percepat saja. Yang penting kalau udah selesai urusannya, makamkan segera. Udah digali kuburnya, udah selesai dimandikan, selesai sholatkan, makamkan segera. Jangan diperlama. Makanya Bu, tidak elok. Ya Bu, elok, mana belok tadi? Ada belok enggak? Tidak elok, tidak baik jenazah itu dibawa ke kampung halaman yang jauh dari tempat matinya. Tidak bagus. Meninggal Jakarta, bawa ke Surabaya. Meninggal di Montreal, bawa ke Padang. Meninggal di Mekah, bawa ke Indonesia. Tidak bagus sebenarnya. Kenapa? Itu faktor memperlambat proses penguburannya. Memperlambat. Ya, nggak ada untungnya sebenarnya. Nggak ada untungnya. Nggak ada gunanya. Ya, dengan dibawa ke jauh-jauh itu kan memperlama tuh Bu, memperlama waktunya. Itu tidak baik. Nabi nggak suka itu. Suatu ketika malah ada jenazah yang mati di Uhud Bu, di Uhud, diusung ya oleh orang Uhud ke Masjid Nabawi. Kan dekat tuh Bu, 5 kilo cuma jaraknya. Nabi tanya, ini siapa jenazahnya ini? Ya, jenazah Uhud. Apa kata Nabi? Bawa sana lagi. Bawa sana lagi kata Nabi. Kenapa bawa ke sini? Artinya apa? Artinya semakin cepat pemakamannya semakin bagus. Dengan bawa keluar kota itu kan memperlama namanya. Kecuali ada uzur, nggak ada tempat pemakamannya. Itu lain persoalannya. Atau itu orang kafir semua, nggak ada tempat pemakaman muslim, itu boleh. Atau nggak diizinkan kubur di situ karena dia warga ilegal, sudah 30 tahun tinggal Jakarta, KTP masih KTP kampung, KTP masih kampung punya Bu, sehingga di warga itu nggak terima. Dia ketika hidup nggak mau ngurus-urus KTP-nya. Itu sering kejadian tuh, sering kejadian. Bulan lalu juga saya jumpai kasus seperti itu. Ya, ada kasus Bu, saya datang ke sana, ya. Jam dari malam Bu, cari-cari tempat, tidak diizinkan Bu oleh RT RW-nya. Kenapa? Dia di sini tinggal udah lama sekian tahun, tapi nggak pernah mau ngurusnya, nggak mau ngurus pindah tempat tinggal, tetap KTP kampung terus. Ya udah, di RT nggak diizinkan Bu, nggak diizinkan kubur situ. Makanya sebaiknya apa? Sebaiknya kalau kita udah nyaman di sebuah tempat, udah urus saja lah, pindah KTP KK. Ini udah 30 tahun Bu di sini, udah punya anak cucu dia. Masih KTP kampung, untuk apa? Harusnya warga yang baik uruslah, biar nanti mudah pemakamannya, gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi perintah Nabi percepat. Tapi jangan pula berlebihan cepatnya. Ini juga ini berlebihan. Contohnya apa berlebihan Ustaz? Habis sholatkan, bawa ke pemakaman. Tuh ada motor di depan. Orang yang sedang di jalan ditabuk semua. Minggir. Ditabuk-tabuk semua, minggir. Orang kaget Bu, bisa tabrakan juga orang kan? Itu kan nggak benar juga itu. Ya, di rumah dilalaikan itu. Habis sholat selesai pidato 3 jam lamanya, berlama-lama lagi. Berlama-lama. Padahal udah sholat selesai kan? Diperlama-lama lagi. Menunggu anak lah, nunggu keluarga lah, macam-macam alasannya. Begitu ke pemakaman dia harus apa namanya? Jalannya udah sempit, jalannya udah macet, orang dipaksa untuk keluar semua. Ya, minggir. Orang bisa jatuh-jatuhan, orang bertabrakan juga tidak boleh juga.
Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar ambulan bolehlah, ambulan itu oke lah ya. Ini enggak. Ini bukan ambulan, tidak. Mobil-mobil biasa, motor biasa, dia pula yang orang lain gini semua. Pada saat itu macet parah, macet total, jalan kecil lagi. Tidak boleh pula. Ya. Jadi maksudnya sebaik mungkin dipercepat penguburannya dengan tujuan yang dua tadi. Ya, kalau dia orang baik, biar cepat pula mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, biar kamu lepas dari kejahatannya. Itu tujuannya. Ya Bu ya. Nah, gitu. Silakan Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, untuk fitnah kubur itu dimulainya sejak kapan ya? Begitu meninggal atau nunggu sampai dia selesai dimandikan dan semacamnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua begini, sepertinya kalau manusia nggak pernah lepas dari dosa ya. Iya. Untuk orang Muslim sendiri, apakah di alam kubur itu dia disiksa atau diazab kubur sesuai dengan urutan dosa-dosa yang pernah dia perbuat sampai menunggu hari kiamat, atau maksudnya begini, orang seperti apa gitu yang bisa tidur dengan tenang di alam kuburnya? Apakah ada gitu orang yang tidak memiliki dosa sama sekali hingga dia bisa seperti itu? Gitu. Ya. Ya. Makasih ya Bu ya. Secara umum, siapa sih manusia yang tak berdosa? Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Semua manusia itu berdosa semuanya. Tapi sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat akan dosanya. Jadi walaupun kita berdosa, dengan kita bertaubat, kita istighfar, akan terampuni dosa-dosa itu. Maka kita tidak kena azab kubur lagi. Ya. Di azab kubur itu akan terhindar kalau kita sudah bertaubat, banyak istighfar, dan perbanyak amal-amal soleh. Nah, ini ada di hadis Nabi ini, ada beberapa kelompok manusia yang terbebas dari azab kubur nih. Nah, ini penting ya. Satu, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka selamat dari siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, hadisnya sahih dari Abdullah bin Amar. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Terjaga dari fitnah kubur, terbebas dari azab kubur. Itu satu. Yang kedua, yang meninggal karena sakit perut. Apa tuh? Kayak mah ya? Hah? Ya, sakit perut. Hadisnya sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban. Hadisnya sahih dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Sulaiman bin Surat berkata kepada Khalid bin Urfatah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah bersabda? Kata Nabi, man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya.
Yang ketiga, orang yang mati syahid. Mati syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya pun sahih. Dari Rashid bin Sa'id atau Rashid bin Sa'ad, dari salah seorang sahabat Nabi, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum mukminin itu difitnah di dalam kuburnya kecuali yang mati syahid?" Jawab Nabi apa? "Kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan." Cukuplah tebasan pedang di kepalanya menjadi fitnah. Dia yang mati syahid, Bu, yang terbunuh, cukup dia merasakan tebasan pedang di kepalanya itu atau di lehernya, dan dia bebas siksa kubur, kata Nabi. Yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan berjaga fi sabilillah. Ini tentara nih, tentara polisi ini yang menjaga perbatasan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadisnya sahih. Dari Fudalah bin Ubaid. Fudalah bin Ubaid. Kata Nabi, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illal murabita fi sabilillah fa innahu yunmalahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fitnatil qabri." Setiap mayat telah berakhir amalannya kecuali orang yang berjaga fi sabilillah, karena amalannya akan terus berkembang sampai hari kiamat, dan ia aman dari fitnah kubur. Aman dari fitnah kubur dan siksa kubur. Hadis lain, hadis Muslim. Hadis Muslim dari Salman. Dari Salman. Kata Nabi, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih utama dibandingkan berpuasa dan tahajud selama sebulan. Coba Bu, berpuasa sunat sebulan, kemudian sholat tahajud sebulan lamanya, itu kecil nilainya dibandingkan berjaga di perbatasan negara. Ya, mungkin itu diantaranya. Berjaga sehari semalam dia menjaga negara dari perampok, dari penjajah. Tentara yang berjaga menjaga negara ini, sehari semalam dia berjaga, cuma lebih tinggi nilainya daripada puasa sebulan penuh, tahajud sebulan penuh. Iya, makanya tentara polisi itu ketika menjaga negara tuh mereka niatkan karena Allah. Karena Allah, ini Islam punya ajaran. Kalaupun dia mati, syahid kematiannya. Terus jika seseorang meninggal dalam keadaan berjaga, maka amalan yang biasa ia kerjakan terus mengalir pahalanya. Demikian pula rizkinya, dan ia aman dari semua bentuk fitnah kubur. Ini hadisnya, Bu. Tentu yang empat tadi, baik mati hari Jumat, sakit perut, mati syahid, atau di fisabilillah, atau berjaga, kalau kondisinya muslim, bukan kafir, kondisi muslim. Kecelakaan di sini nggak masuk. Yang kelima, ini kelima nih. Yang kelima nih ada hadis lagi, Bu. Membaca surah Al-Muluk. Nah, ini nampaknya di hadis Nabi perintahkan sering-seringlah membaca surah Al-Muluk. Al-Muluk, ya, agar terhindar dari siksa kubur. Hadisnya hadis sahih.
riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, ya, surah Al-Muluk kata Nabi adalah al-mani'ah atau pelindung, al-munjiyah penyelamat, yang menyelamatkan dirinya dari siksa kubur. Terus hadis-hadis yang lain, minal Quran suratun wa salasun ayah syafaat li rajulin hatta ghufir lahu wa ya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Al-Quran terdapat surat yang jumlah ayatnya ada 30, yang dimana surat itu akan memberi syafaat kepada seorang yang bacanya hingga ia diampuni. Surat itu adalah Tabarakallahul ladzi biyadihil mulk atau surah Al-Muluk. Artinya rajin membaca surah Al-Muluk terhindar dari azab kubur. Itu hadis sahih. Nah, terus itu satu Bu ya. Terus yang kedua tadi, kapan mulainya fitnah kubur itu? Ini banyak versi hadis ini, banyak versi. Pertama versinya, begitu dia sudah meninggal, prosesinya, ruhnya kan keluar dari kepalanya kan, terus malaikat mau ambil, dikasih ke malaikat yang banyak, dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, dibawa ke langit kan gitu ya. Orang beriman nih, orang beriman, terus sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 7, Allah perintahkan catat ruhnya di Iliyin, tempat yang tinggi. Terus kembalikan ke jasadnya lagi, kan begitu. Apakah kembalinya itu sudah dikubur atau belum? Itu enggak dijelaskan. Termasuk orang kafir. Orang kafir yang mati, begitu dia meninggal, ruhnya keluar dari ubun-ubunnya, malaikat maut mengambil, dikasih ke malaikat yang ganas, dimasukkan kafan yang tebal, bawa ke langit. Jangan langit, tidak mengizinkan kan begitu, tidak mengizinkan untuk naik ke Allah. Akhirnya apa kata Allah? Catatlah ruhnya itu di sijin, di bumi paling bawah, dan kembalikan ke jasadnya lagi. Begitu kembali dia hidup. Nggak diceritakan hidup itu sudah dimakamkan atau belum, nggak ada hadisnya. Yang penting dia hidup. Itu satu. Hadis kedua, begitu jenazah dimasukkan ke kuburan, ya, maka dia mendengar telapak terompah orang berjalan, ya, itu bunyi hadisnya. Artinya menandakan dia sudah hidup, ya. Tapi pendapat yang roji yang terkuat adalah begitu dia sudah meninggal, sudah dikuburkan atau belum, dia sudah mengalami fitnah kubur. Makanya hadis ini yang rojih menurut saya. Kalau yang rojih dimakamkan Bu, kalau yang rojih dimakamkan, bagaimana orang gak dimakamkan? Itu masalahnya, gak dimakamkan. Seperti Fir'aun kan gak dimakamkan jasadnya sampai sekarang masih ada di Mesir utuh. Berarti tidak ada dong masuk kubur bagi dia. Toh Quran mengatakan walaupun jasadnya jelas di Mesir sekarang Bu, gak dikuburkan Bu, tapi kata Quran pagi petang dinampakkan kepadanya neraka. Artinya Fir'aun sedang diazab kubur walaupun belum dikuburkan. Kan begitu ya? Saya lebih cenderung menganalisanya, azab kubur itu berlangsung setelah kematian terjadi. Apakah sudah dimakamkan atau belum? Itu urusan Allah. Itu wilayah Allah, itu kita nggak tahu. Ya, yang pasti di azab itu ruhnya setelah kembali ke jasadnya. Jasad yang mana? Boleh jadi jasad yang lama atau jasad yang baru. Nah, gitu. Yang pasti kita imani karena infonya Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang terpenting gak usah pikirkan kapan mulainya fitnah kubur itu. Yang penting pikirkan bagaimana caranya, apa amal kita agar terhindar dari azab kubur, agar sukses dalam mengalami fitnah kubur. Itu yang terpenting. Ya,
jaga mulut dari perkataan yang tidak baik, jaga sikap dari menzolimi orang, dan rapatkan ukhuwah Islamiyah, akrab sama Allah, perbanyak ibadah, rajin sedekah, suka mentraktir orang, banyak senyum sama kawan, jangan manyun. Ya, temu orang senyum, itu langkah-langkah agar mendapat nikmat kubur, agar terhindar dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Bu ya. Terus yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah terus jaga Pak Ustadz agar tetap sehat sehingga dapat terus berbagi ilmu dengan ibu-ibu Pak Ustadz. Amin. Amin. Saya pernah dengar dari satu kajian Pak Ustadz bahwa setelah kita melalui jembatan Shirathul Mustaqim itu katanya ada lagi tahapan yaitu kontoroh. Nah, yang dimaksud kontoroh itu apa ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bagus sekali. Begitu selesai divonis di yaumil hisab, si A amalnya banyak, dosa sedikit, tempatnya surga. Si B dosa banyak, amal dikit, tempatnya neraka. Vonis selesai ini. Semua mereka berbondong-bondong antri melintasi sirat. Yang divonis banyak dosa, dikit amal, berjatuhan ke bawah. Yang divonis amalnya banyak, dosa ada tapi dikit, sukses sampai di seberang. Begitu sampai seberang, dia belum bisa ke surga kecuali dia dulu dicuci di telaga, sebuah telaga, sebuah tempat pembersihan namanya. Ya, di situ dicuci, dibersihkan. Ada yang bilang telaga Aud namanya. Bermacam istilah. Tapi sebuah tempat setelah selesai sirat dijalani sampai di seberang, sebelum masuk ke surga, dicuci bersih lagi dia. Diyakinkan ke surganya betul-betul sudah suci bersih tanpa membawa dosa yang tertutup lagi. Nah, itu sebuah tempat. Ya, ada yang bilang tempat itu bernama Telaga Haud. Sebuah tempat penyucian dosa lagi. Itu ada hadisnya, betul itu. Ada hadisnya. Nanti ibu bisa baca di kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penulisnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ada beliau ungkapkan hadis di situ. Telaga Aud namanya. Tempat penyucian, ada hadisnya di kitab tersebut. Ya, ya Bu ya. Nah, gitu. Betul itu hadisnya pun sahih. Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya baca di kitabnya Ustaz Yazid itu. Kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya, nanti baca di bab Telaga Aud. Nah, Telaga Aud ya. Yaumul Mizan itu sekitar itulah. Babnya bab itu. Setelah selesai ditimbang amal dosa, setelah selesai meniti sirat, ya, setelah telah sampai kita di seberang, sebelum masuk ke surga, dicuci dulu di situ, pembersihan total, dimandikan di situ. Begitu bunyi hadisnya. Bagaimana cara mandinya? Dimandikankah? Mandi sendirikah? Pakai baju apakah? Gak ada keterangan. Itu urusan Allah itu. Tapi itulah informasinya. Betul, ada tempat penyucian setelah sirat dititi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang megang mic aja duluan ya. Ya, silakan. Ya. Silakan Bu. Saya izin bertanya Ustaz ya. Apakah benar kalau orang yang beriman yang nggak ada azab kubur atau dia akan masuk surga ketika meninggalnya dia tersenyum, wajahnya berseri gitu? Apakah benar itu cirinya gitu? Kemudian ketika orang sedang ditalkin, ketika mau dicabut nyawanya itu biasanya kan dia suka mendengkur atau mengucapkan la ilaha illallah itu Ustaz ya.
pada saat itu setan tuh ini berebutan supaya dia itu keluar dari Islam gitu ya. Yang seperti itu gimana ya Ustadz? Padahal kehidupan dia itu solih, tapi kenapa di penghujung sakaratul mautnya seolah dia tuh kayak yang terbawa sama godaan setan itu. Apakah kita yang hidup secara zohir melihat seperti itu? Wah, berarti dia sudah keluar Islam gitu, kayak gitu. Kemudian Ustadz, saya berpikir kan waktu Rasulullah ke Isra Mi'raj itu kan Ustadz ya, yang Rasulullah Isra Mi'raj itu kan ke langit 7 dan diperlihatkan neraka. Di situ ada berbagai macam azab, ada yang ditusuk, ada yang apa gitu, macam-macam. Saya cuma berpikir aja, kenapa kok sudah terjadi penyiksaan gitu, padahal kita belum kiamat, dan itu siapa gitu, maksudnya Rasul kok menyaksikan sampai malaikat bilang ini karena ini karena dia ini gitu. Jadi saya bertanya itu saat mungkin itu ya. Syukran. Bagus ya, bagus sekali ya. Yang terakhir dulu, yang jawab terakhir tadi, betul, hadisnya sahih. Ketika Nabi Mi'raj ke langit, diperlihatkan ke beliau isi surga dan siapa orangnya, apa penyebabnya. Isi neraka, siapa orangnya, apa penyebabnya. Betul. Itu bukan berarti sudah ada surga neraka isinya. Bukan berarti itu. Itu artinya apa? Informasi ke beliau hal-hal yang akan terjadi nanti, supaya Nabi ceritakan ke umatnya. Kalau kalian begini, ini loh akibatnya. Jadi Nabi hanya ceritakan ke umat. Di antara penghuni neraka, kata Nabi, kebanyakan wanita. Itu di antara hadisnya kan Bu. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama, durhaka ke suaminya. Kedua, kemana-mana buka auratnya. Itu hadis Nabi. Apakah mereka disiksa duluan sementara kiamat belum terjadi kan Bu? Itu belum. Itu hanya Nabi dikasih info oleh Allah. Itu loh yang akan terjadi nanti. Informasi yang akan datang. Itulah kehebatan Nabi. Allah tampakkan ke beliau hal-hal yang terjadi di alam metafisika, termasuk penghuni surga dan neraka, agar umat Nabi diyakinkan ini loh penyebabnya. Itu saja. Itu yang kedua ya. Bukan berarti sudah ada surga neraka dan isinya belum. Itu adalah gambaran yang seperti ini Bu. Ingat nggak Bu, ketika mentafsirkan Al-Baqarah 30, wa idh qulna lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah kan? Ketika Allah menciptakan khalifah di bumi, Adam, ya, Adam mau diciptakan baru, lalu malaikat membantah kan? Kenapa engkau ciptakan nanti manusia khalifah yang bakal pertumpahan darah? Ya kan begitu ya? Yang menumpahkan darah. Sementara kami ini adalah hambamu yang bertasbih memujimu ya Allah. Untuk apa manusia lagi? Nanti akan ada pertumpahan darah. Pertanyaannya, kok malaikat ngomong itu? Apakah sudah terjadi sebelumnya? Tidak. Itu informasi Allah ke malaikat bahwa nanti manusia telah banyak akan menumpahkan darah mereka, akan perang-perang mereka. Itu adalah gambaran akan datang. Jadi hadis itu menggambarkan tentang peristiwa yang akan terjadi nanti. Kalau kita ingin tidak ke neraka, jangan amalkan amalan neraka. Itu artinya, ya. Jadi kalau kita tidak ingin ke neraka, jangan amalkan amalan neraka. Kalau kita ingin ke surga, amalkan amalan surga. Begitu. Ya. Ini yang kedua tadi ya, itu yang kedua. Yang pertama, apa tadi lupa saya? Apa tadi?
Dua tadi pertanyaan itu, yang sebelumnya apa tadi? Lupa saya. Ya udah ingat lagi. Udah. Begini, apakah benar orang yang meninggal tuh senyum dia, wah ini ahli surga ini, atau dia menangis ahli neraka ini? Itu perkiraan kita saja. Tapi boleh jadi senyumnya itu menampakkan dia melihat surga. Terus menangisnya itu atau takutnya itu menampaknya neraka, boleh jadi. Tapi yang pasti ada hadisnya adalah 17 tanda-tanda husnul khotimah. Kita belum sampai ke sana ya? Belum sampai ya? Boleh Ustaz kasih tahu Ustaz. 17 tanda-tanda husnul khotimah. Untuk hari ini, karena waktu tinggal 5 menit lagi Bu, saya bocorkan satu aja dulu. Nanti kita sambung nanti. 17 tanda-tanda husnul khotimah. Pertama dulu ya, adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal. Man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia baca ketika saat meninggal, itu tanda-tanda husnul khotimah. Manfaatnya apa? Bebas siksa kubur, itu diantaranya. Nah, yang kedua, dua aja lah. Dua aja lah. Meninggal dalam kondisi berkeringat di keningnya. Keningnya, jidatnya berkeringat. Bukan di leher, bukan di dada, bukan di punggung, bukan di kepala, tidak. Bukan di seluruh tubuh, tidak. Tapi di keningnya ada keringat. Bisa diginikan Bu, bisa diginikan tuh. Dihapus ini kan, tuh. Ini kan bisa Bu, kelihatan. Keringat, ya keringat orang keringat dingin Bu. Ya, diginikan tuh keringat itu, diginikan. Oh, kelihatan. Kata Nabi, mautul mu'min bi araqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu ditandai dengan cucuran keringat di keningnya. Hadisnya sahih. Cukup dua dulu aja. Dulu ya. Ya, jadi kalau keringat di keningnya atau baca la ilaha illallah, dia itu tanda-tanda husnul khotimah. Itu jelas hadisnya. Tapi saya nggak baca tuh. Kalau dia tersenyum, nggak ada hadisnya. Atau dia menangis, nggak ada hadisnya. Itu kira-kira kita saja. Senyum pertanda bahagia, menangis pertanda sengsara. Tapi ada menangis bahagia Bu. Bu, orang pulang haji, yang pulang ketemu saudaranya menangis tuh. Yang pulang menangis, yang menunggu juga menangis. Sama-sama nangis. Apakah dia sengsara? Tidak. Menangis karena bahagia ada. Suami istri juga karena bahagia menangis. Ada saatnya menangis. Kok nangis? Sakit enggak? Enggak, bahagia katanya. Gitu. Jadi enggak selalu menangis itu sakit ya. Enggak selalu sakit itu atau menangis itu sengsara. Enggak selamanya ketawa itu bahagia. Nah, jadi wallahu alam. Tapi kalau mata ke atas melihat itu benar tuh hadis itu. Ketika ruh keluar diikuti oleh pandangan mata. Itu betul hadisnya. Mau begini dia, kalau dia terbalak itu lain persoalan. Yang penting mata ngikuti ruhnya keluar. Itu ada hadisnya. Nah, insya Allah nanti sambung kajiannya tanda-tanda husnul khotimah. Nah, ada di hadisnya sekitar 17 macam itu tanda-tandanya. 2 di antaranya sudah kita bocorkan hari ini. Insya Allah disambung lagi insya Allah Bu. Ini enak nih kajian ini Bu. Di mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi dan pasti terjadi. Di kita biar siap-siap kita untuk itu. Sudah pukul 11 ya. Mohon maaf lebih kurang. Saya akan berangkat ke Bekasi. Ada saudara saya meninggal tadi malam. Tanpa sakit Bu, tanpa sakit. Siangnya masih ketawa-ketawa, masih oke-oke aja. Serangan jantung dia. Serangan jantung langsung rumah sakit, meninggal. Umur 58 umurnya. Di atas saya umurnya. Ya meninggal. Dan saya ditunggu sekarang untuk membimbing dia di pemakaman.
Ya, harusnya pagi tadi saya ke sana, tapi karena janji sama ibu, karena ngaji, saya bilang ke mereka, saya nggak hadir pagi hari, cuma hadir ketika pemakaman aja. Ya nggak apa-apa lah, karena janji sudah terjalin ya, sudah direncanakan di ngaji di sini. Saya bilang saya ngaji di Kota Wisata dulu, jam 11 selesai saya ke sana. Semoga nanti doakan tepat jam 12 atau sebelumnya, sebelum zuhur sampai sana insyaallah. Amin ya robbal alamin. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan nanti saya bulan depan, ini loh temanya gitu. Tanda-tanda husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.